Shalom saudara dan saudari, dalam Alkitab ada berkata, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Saudara dan saudari, mari kita berdiri bersama, kita mulakan kebaktian kita. Saudara dan saudari, Tuhan beserta kamu. Pada saat ini mari kita berikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan kita melalui lagu-lagu, sebab dialah Tuhan dan kita adalah anak-anaknya. Mari kita berikan pujian dan penyembahan kepadanya. Kami datang dan bersuka di hadapan-Mu, membawa pujian korban syukurku. Bersatu hati kami nyatakan, bersorak memuji kami serukan, tinggikan, ku agungkan, Yesus, Kau memberikanku hidup, tinggikan, ku agungkan, Yesus, Kau memberi kemenangan. Kami datang dan bersuka di hadapan-Mu, membawa pujian korban syukurku. Bersatu hati kami nyatakan, bersorak memuji kami serukan, tinggikan, ku agungkan,
Saudara dan saudari sila duduk. Dan pada waktu ini adalah pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan dipetik daripada Efesus pasal 5 ayat 15 sehingga ayat yang ke-21. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami kesempatan demi kesempatan sehingga kami dapat meluangkan waktu ini untuk menyembah, untuk beribadah, untuk melayani Tuhan. Bapa, ini kami di hadapan-Mu pada saat ini. Tolong teduhkan pikiran dan hati kami. Bantulah kami supaya kami dapat memusatkan seluruh perhatian kami kepada Tuhan, dan kami mengundang agar Roh Allah berbicara kepada setiap kami melalui firman-Mu. Berkaryalah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengistiharkan Yesus, Engkau adalah Tuhan, Raja dan Penyelamat kami. Bertakhtalah Tuhan. Dan kami mau serahkan sekali lagi masa dan tempat ini, bahkan pelayanan firman ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom dan selamat pagi semua. Puji Tuhan karena pada pagi ini kita berkesempatan sekali lagi untuk menyembah Tuhan dan melayani Tuhan, meskipun dalam masa beberapa waktu yang akan datang ini kita hanya dimampukan untuk berbakti secara atas talian, tetapi kita tetap memuji Tuhan karena Tuhan memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan untuk menyembah Tuhan. Amin. Mari kita teruskan pembelajaran kita pada pagi ini. Kalau kita mengimbas kembali pembelajaran kita pada minggu lepas, kita sudah mempelajari kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-8 sehingga ayat yang ke-14 yang berbicara tentang kehidupan sebagai anak-anak terang. Dan pada pagi ini kita lanjutkan pembelajaran kita masih di dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sehingga ayat yang ke-21. Dan di dalam pembacaan kita pada pagi ini kita dinasihatkan bahwa sebagai anak-anak terang, firman Allah mendorong kita supaya hidup secara bijaksana. Bagaimanakah kita boleh hidup secara bijaksana? Sekurang-kurangnya ada beberapa nasihat yang boleh kita temukan daripada pembacaan kita ini. Yang pertama, bijaksana dengan mempergunakan
waktu atau kesempatan. Nah, izinkan saya untuk membaca ayat 15 dan ayat yang ke-16. Di dalam ayat yang ke-15, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, izinkan saya untuk membaca ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 dalam terjemahan Alkitab Berita Baik. Dalam ayat yang ke-15 dinyatakan, oleh itu, perhatikanlah cara hidup kamu dengan baik. Janganlah hidup seperti orang bodoh, tetapi hiduplah seperti orang bijak. Setiap kali kamu berpeluang melakukan apa yang baik, gunakanlah peluang itu, karena masa ini masa yang jahat. Jadi rupa-rupanya saudara dan saudari, kalau kita membandingkan pembacaan kita, yaitu terjemahan di dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan di dalam bahasa Melayu, kita difahamkan bahwa waktu di sini merujuk kepada kesempatan atau peluang. Pertanyaannya, kesempatan atau peluang apakah yang dimaksudkan? Tidak lain, tidak bukan, ialah kesempatan, peluang untuk melakukan apa yang baik. Amin. Izinkan saya untuk mengulangi bagaimana kita boleh hidup secara bijaksana. Yang pertama, kita harus mempergunakan waktu, dalam arti kata mempergunakan kesempatan, mempergunakan peluang yang diberikan kepada kita untuk berbuat baik atau melakukan apa yang baik. Nah, yang berikutnya, yang kedua, bijaksana dengan mengerti kehendak Tuhan. Di dalam ayat yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh. Saya ulangi, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi nasihat yang kedua, bagaimana kita boleh hidup secara bijaksana adalah dengan mencari, dengan mengerti, dengan mengetahui kehendak Tuhan. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi, apabila kita membaca di dalam Alkitab, ternyata ada begitu banyak pernyataan tentang apakah kehendak Tuhan, dan antaranya terdapat di dalam ayat yang berikutnya. Mari kita lihat bersama di dalam ayat yang ke-18. Dalam ayat yang ke-18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, kerana anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saya ulangi, janganlah kamu mabuk oleh anggur, kerana anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dalam perkataan yang lain, rupa-rupanya apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita ialah supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Pertanyaan, mengapa kita perlu hidup di dalam Roh Kudus atau perlu dipenuhi dengan Roh Kudus? Nah, di dalam Galatia pasal yang kelima, saya mendorong saudara-saudari untuk melihat dan membacanya. Di dalam Galatia pasal yang kelima
ayat 16 sampai ayat yang ke-25, firman Tuhan menyimpulkan bahwa jika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Amin. Jadi apakah kehendak Tuhan? Pertama-tama, kehendak Tuhan ialah supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita lihat yang berikutnya dalam ayat yang ke-19. Dalam ayat yang ke-19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah, sekurang-kurangnya di dalam ayat 19 ini ada dua kebenaran. Kebenaran yang pertama, Tuhan menghendaki supaya kita beribadah, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi kita dikehendaki untuk beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, tetapi pada masa yang sama di dalam ayat 19 juga menasihatkan kita supaya kita berkata-kata ataupun mendorong satu sama lain melalui perkataan kita, yaitu melalui berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, dalam kidung, puji-pujian, dalam nyanyian rohani. Maksudnya kita mendorong satu sama lain dengan perkataan kita, melalui lagu-lagu rohani kita, pendek kata dalam perkara-perkara yang berupa bentuk secara rohani. Kita saling mendorong di antara satu sama lain secara rohani. Dan yang berikutnya di dalam ayat yang ke-20, ucaplah syukur senantiasa. Saya ulangi, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi dalam ayat yang ke-20 Tuhan menghendaki supaya kita mengucap syukur kepada Allah. Mengucap syukur bukan sekali-sekala, tetapi mengucap syukur senantiasa. Sentiasa menaikkan ucapan syukur kita kepada Allah di dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu di sini maksudnya baik dalam perkara yang senang maupun dalam perkara yang susah, baik dalam perkara yang menggalakkan bagi kita maupun dalam perkara yang mungkin kita anggap tidak begitu menggalakkan bagi kita, karena kita mengimani bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Jadi kita harus mengucap syukur senantiasa. Dan yang terakhir dalam ayat yang ke-21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi rupa-rupanya saudara dan saudari, merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan satu sama lain juga merupakan pernyataan daripada kehendak Tuhan. Jadi kita harus belajar merendahkan hati kita di hadapan satu sama lain di dalam takut akan Tuhan. Nah, izinkan saya untuk mengulangi seperti yang saya katakan di awal-awal tadi. Pembelajaran kita pada hari ini berbicara tentang hidup secara bijaksana. Sebagai anak-anak terang, bagaimanakah kita boleh hidup secara bijaksana? Di dalam pembacaan kita pada pagi ini, kita dinasihatkan untuk hidup bijaksana. Yang pertama, bijaksana dengan mempergunakan waktu atau kesempatan yang Tuhan berikan, yaitu dengan cara mempergunakannya untuk hal-hal yang baik, mempergunakannya dengan melakukan perkara-perkara yang baik.
Dan yang kedua, nasihat yang kedua, bagaimana kita boleh hidup secara bijaksana adalah dengan mencari tahu kehendak Tuhan. Nah, apakah kehendak Tuhan? Sekurang-kurangnya ada 4 pernyataan kehendak Tuhan yang dinyatakan pada pagi ini, yaitu kehendak Tuhan yang pertama, supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita akan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita akan hidup dengan bijaksana karena hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Kehendak yang kedua, kehendak Tuhan yang kedua, supaya kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan meluangkan masa untuk saling mendorong di antara satu sama lain melalui perkara-perkara rohani, seperti melalui kata-kata yang diungkapkan dalam mazmur, dalam kidung puji-pujian, dalam lagu-lagu rohani. Dan kehendak Tuhan yang ketiga, supaya kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal, karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada setiap orang yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rancangan Tuhan, yaitu kita semua sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Dan yang terakhir, Tuhan menghendaki supaya kita belajar untuk merendahkan diri di antara satu sama lain. Jadi puji Tuhan saudara dan saudari, karena walaupun pada waktu ini nampaknya untuk sekali lagi kita menjalani apa yang disebut sebagai PB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat bagi daerah kita, sekurang-kurangnya untuk 2 minggu yang akan datang ini, tetapi kita memuji Tuhan karena Tuhan tidak putus-putus berbicara kepada kita. Walaupun mungkin kita terhad, kita tidak dapat berkumpul bersama, beribadah bersama, dan saling menguatkan di antara satu sama lain melalui perhimpunan ibadah kita, seperti yang kita lakukan di dalam ruangan, di dalam bangunan gereja, tetapi itu tidak menghalangi Tuhan untuk berbicara dan mengajar kita bagaimana hidup secara bijaksana, khususnya dalam situasi pandemik pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, sekali lagi kami ingin menaikkan segala pujian, segala ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Terima kasih Bapa, karena ketika kami berhadapan dengan situasi semasa, berhadapan dengan situasi pandemik, bahkan berhadapan dengan apa juga cabaran yang kami hadapi dalam kehidupan kami pada hari ini, kami bersyukur karena Engkau tidak putus-putus berbicara kepada kami dan mengajar kami bagaimana hidup sebagai anak-anak terang, mengajar kami untuk hidup, bagaimana hidup secara bijaksana dalam situasi pada masa sekarang. Terima kasih Tuhan, bantulah kami supaya kami dapat menyimpan firman-Mu dengan baik di dalam hati kami, bahkan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita semua katakan amin. Saudara dan saudari, sila berdiri bersama. Mari kita mengakui iman kita bersama melalui pengakuan iman Naisin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab Dia satu dengan Bapa, maka segala sesuatu dijadikan olehnya. Untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus
dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab, lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Saudara dan saudari, sila duduk. Pada waktu ini adalah doa syafaat. Mari kita berdoa untuk beberapa bahan doa pada pagi ini. Pertama, kita berdoa agar Tuhan akan terus memimpin gereja untuk melangkah di jalan Tuhan sendiri, khususnya ketika berhadapan dengan cabaran pandemik yang membawa berbagai kesan ke atas kehidupan masyarakat. Kedua, berdoa agar Tuhan akan terus memberikan hikmat dan kekuatan serta perlindungan secara khusus kepada para pemimpin dan semua petugas di barisan hadapan yang bertungkus rumus dalam menangani wabak penyakit ini. Ketiga, berdoa agar Tuhan akan terus memberikan kekuatan dan kesembuhan serta pemulihan sepenuhnya kepada mereka yang sedang menjalani rawatan. Mari kita berdoa bersama-sama. Saudara dan saudari, pada saat ini mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, Pencipta kami dan Hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi Anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara dan saudari, mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus serta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudariku, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Mari kita berdiri bersama. Kita berikan sebuah lagu pujian kepada Tuhan kita bagi mengakhiri kebaktian kita. Amin. Tepuk tangan sama-sama. Sinar langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semua.